Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Sore ini saya kedatangan tamu istimewa, Mas Lutfi. Apa kabar Mas Lutfi? Alhamdulillah, Pak. Asik. Hari ini kita mau ngapain nih? Ini kita mau puter area sumber alam. Asik. Jadi saya udah ketemu Mas Lutfi ini lama banget. Ya. Kita udah komunikasi lama banget. Dan Mas Lutfi kan seperti yang Anda tahu Spesial. Tapi kemampuannya dia nggak mau cuma berdiam diri, guys. Jadi Mas Lutfi ini kemana-mana nyetir sendiri, ya kan? Jadi suatu saat saya bilang, mau nggak nyoba nyetir BSO? Boleh. Enggak. Tapi harus ada beberapa penyesuaian, guys. Makanya proyeknya agak tertunda lama ya, Iya, Mas. Pak. Roto, maaf ini. Iya, nggak apa-apa. Joknya mesti disesuaikan. Kemudian ini kita pakai peralatan dari Mas Lutfi juga ya? Iya, dari mana? Saya. Nah, nanti kita bisa lihat apa aja yang bisa dibuat sama Mas Lutfi ini, sehingga buat teman-teman yang kondisi fisiknya hampir sama seperti Mas Lutfi, itu bisa dapat inspirasi dan bisa bikin alat yang sama, dan Anda bisa punya mobilitas yang sama. Mas Lutfi ini sangat sibuk, dan saya tahu di komunitas sibuk banget ya, Mas? Ya. Ngurusi cukup, apa aja? Saya di media, Pak. Apa medianya? Pitoro News, Pak. Pitoro News. Jadi teman-teman yang di Purworejo, subscribe channel YouTube atau IG? IG, Facebook, YouTube ada. Websitenya yang utama, Pak. Website ya? Ya. Oke. Saya juga subscribernya follower IG-nya Pitoro News. Jadi kita kalau di daerah Pitoro tahu kejadian apa cepet banget dari Mas Lutfi. Oke, sekarang kita akan langsung aja. Hari ini kita akan belajar, nanti didampingi sama Pak Sugeng, Pak. Siap. Ya, Mas. Kita akan lihat dulu seperti apa aja sih penyesuaian yang diperlukan untuk Mas Lutfi bisa nyetir baik bis maupun kendaraan yang lain. Yuk kita lihat. Oke. Yuk. Oke, Mas Lutfi, mungkin Pak. bisa dijelasin ke teman-teman perubahan apa aja yang ada di bis ini supaya Mas Lutfi bisa nyetir. Mungkin dari tambahan gas, rem sama persnel kopling. Kopling ya? Karena yang biasanya tak pakai itu kan pakai baut, ada khusus dari baut. Nah, di sini mungkin karena posisinya beda, pakai apa ini namanya? Ini ya, pakai ini ya? Klem. Ya. Ya, pakai klem. Ya benar. Pakai klem, dan ternyata ditambahin sama itu apa? Karet. Karena buat tumpuan tambah tinggi. Oke. Nah, untuk yang dudukan kursinya itu kan kayaknya dari sumber alam itu tambahan dari ini. Ya. Rel Oh iya, duduk. iya. Terus ini bawa sendiri ya? Ini punya yang di mobil sendiri, Pak. Yang ini selalu dipakai di mobil ya, Mas? Ya, ini dipakai di mobil saya karena kalau nggak pakai ini ya pegel kakinya, Pak. Karena kakinya gantung nanti ya. Tapi kan ini tak buat beda karena kalau kopling kan lebih panjang, panjangnya itu kan tak buat lengkungan gini. Oke. Nanti kita bisa lihat ini kalau aplikasi di tempatnya Mas Lutfi seperti apa, karena ini real tadi nyopot dari mobil juga. Iya, real tadi nyopot. Itu guys, jadi ini sebenarnya bisa mobile dan Anda mungkin bisa tiru supaya bisa kemana-mana. Oke, sekarang kita akan lihat Mas Lutfi nyetirnya seperti apa. Oke, kita lihat yuk. Ini teman-teman, kita sekarang sama Mas Lutfi. Gimana Mas Lutfi? Habis nyobain berarti jadi ini kita. Jadi. Tinggal penyesuaian toh ya Mas. Penyesuaian toh. Kita udah test drive nih. Udah test drive, udah nyobain enak. Ini tinggal nanti ya ada sedikit perubahan ben lebih nyaman lagi, enak lagi di sini ya Mas. Oke, siap. Oke. Nantikan nanti videonya ya Mas. Videonya di sumber alam. Bang YouTuber ya Bang? Enggak Bang, gue cuma asistennya Bang Tulus. YouTuber ya Bang? Gede banget klemnya. Kalau rem nggak dalam-dalam memang. Ya? Enggak, kalau rem nggak terlalu jeruk. Ya
rem angin sama masih ada minyaknya. Nah, nanti tinggal menyesuaikan aja. Biasanya kalau pemula memang rata-rata ngeremnya ditempel sedikit kayak nggak berhenti, takut begitu diteken langsung pakem. Nah, biasanya seperti itu. Ya, nanti menyesuaikan saja. Sampai butuh es. Jawabannya cuma satu. Es teh dulu. Es teh. Mas Lutfi, apa yang jadi motivasinya Mas Lutfi untuk menciptakan, ya ini bisa disebut penemuan kan ya Mas? Iya. Penemuan jelas. Apa yang memotivasi Pak Mas Lutfi itu untuk menciptakan ini Mas? Motivasinya itu karena biar lebih mandiri, ke manapun bisa pergi sendiri tanpa ada ibaratnya tanpa ada bantuan orang lain, yang beratnya kadang kalau minta tolong orang lain kan waktunya ya susah juga, karena semua orang kan mempunyai kesibukan masing-masing, itu bisa kegiatan sendiri gitu. Jadi ya memudahkan diri sendiri ya. Iya, memudahkan akses sendiri ya, benar. Memudahkan akses untuk bepergian sendiri, dan ibaratnya nggak menyusahkan orang lain. Dan masa ibaratnya kita sudah bisa membantu orang lain juga, kan menyusahkan orang lain dan bisa membantu orang lain. Dan itu nantinya mungkin bisa memotivasi orang lain juga, kayak Mas Lutfi aja dengan kondisi yang spesial seperti ini masih mau membantu orang lain, masa kita yang normal ya acuh tak acuh kan kebanyakan gitu. Iya. Mas. Ya intinya selagi kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita bisa juga bermanfaat lah ibaratnya gitu. Harus bisa bermanfaat bagi orang lain bagaimanapun kondisinya. Iya bro. Jadi ibaratnya saya mau mandiri dan bisa aktivitas dengan seperti orang normal dengan keterbatasannya itu. Iya. Keren. Baik, kita coba ini. Pertama kita lihat dulu device-nya kalau di mobil itu seperti apa. Oke, boleh nanti tak lihat. Ya. Bisa jelasin secara singkat aja untuk pengaplikasiannya alatnya yang di pedal mobil ini. Oh iya, untuk pengaplikasian untuk dimodif mobil ini saya menggunakan 3 tumpuan ya. Karena mobil saya itu manual. Oh, ini sebelum kita ke situ saya ada pertanyaan Mas. Iya. Kenapa memilih manual? Kenapa tidak matic? Karena gini, ibaratnya saya awalnya emang punya mobil belinya itu manual, tapi karena ya keterbatasan informasi dulu, bisanya manual ya belajarnya tetap manual. Katanya kalau kita belajar manual ke matic itu lebih mudah daripada matic ke manual. Jadi emang nggak ada alasan khusus kenapa memakai manual, ya cuma karena belinya manual gitu. Iya, karena belinya manual. Nah di sini saya inisiatif untuk membuat modifikasi ini awalnya karena sebenarnya dulu sebelum saya bisa kan saya kemana-mana diantar pakai adekku kan, ternyata adekku itu punya aktivitas sendiri di foto toh. Nah di situ, dan kemarin dulu pernah juga waktu sebelum nikah kan di Jakarta kan pulang pandemi. Nah pulang di rumah kan, nah terus sebenarnya kan di rumah biasanya nyupirnya adikku. Nah di situ dipanggil lagi ke tempat kerjanya adik jenengan. Terus berangkat aku bingung kan, daripada aku ibaratnya menyuruh orang untuk jadi sopir, ya ibaratnya tak nekat. Karena kalau pakai sopir ya ibaratnya ya kesehariannya lumayan nih Mas. Iya benar. Untuk finansialnya tidak buat motor sendiri. Nah kalau bisa belajar nanti belajar. Jadi semenjak adiknya jenengan itu kembali ke Jakarta, disitulah jenengan ya ini cari cara. Nah ternyata modif mobil itu nggak murah. Nah ngomongin soal budget Mas, ini untuk 3 pedal seperti ini habisnya berapa ini? Nah untuk pedal 3 ini sekitar 170-an juta. Ribu 170.000. Nah itu detailnya seperti apa? Detailnya itu karena aku punya konsep gini, manual. Kalau manual itu kan kopling, gas, sama rem. Nah yang agak susah itu di model kopling, karena model koplingnya kan agak melengkung gitu. Ya. Nah itu agak melengkung, agak susah memastikan
bener-bener itu kopling udah kencang apa belum. Nah trialnya itu cukup sekitar 2 bulanan. Buat itu. Trialnya. Untuk belajarnya 1-2 mingguan, 3 mingguan. Nah ini 170-an sekitar lebih. Nah satu pedalnya apa tiga-tiganya? Tiganya. Tak konsep buat kayak gini. Nah untuk bautnya kan 2. Nah untuk kopling sama kopling terus rem gas. Nah untuk gasnya itu emang tak klaim aja biar lebih mudah. Supaya cengkramannya ya cari cara yang mudah untuk bisa dibongkar pasang. Iya. Terus untuk yang emang agak mahal busanya ini. Busa berapa mas? Busa sekitar 500.000. 500.000. Coba sama tumpuan di kaki ini sekalian. Sama yang ini ya. Tumpuan di kaki dan mungkin Alat-alat. ininya untuk kuncinya ini cuma ya 250-an lah. Kuncinya Budget minim ke 1 jutaan lah. 1 jutaan udah all in lah, lengkap All semua. in. Dan saya pernah tanya modif kayak gini sekitar 7 sampai 7 juta. Kalau di luaran sana. Kalau pesen di sana. Pernah tanya. Nah ini mas, Iya. semisal kan nanti teman-teman yang mungkin punya kondisi yang sama dengan mas, misal kok mereka, wah aku kayaknya minat untuk seperti Mas Lutfi gitu loh, apa Mas Belajar Lutfi nyopir. aja bisa, Ya, untuk kenapa saya nggak bisa? Yang, Seperti ini Mas Lutfi jual nggak mas? untuk teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus kayak kondisi disabilitas itu sangat bisa nanti tak bantu. Di situ kita sharing bareng. Nggak ada yang nggak mudah kalau kita mau berusaha. Ya, keren ini kata mutiara nih. Ibaratnya kita dalam kondisi apapun itu kan kita pasti Tuhan pasti tahu apa yang kita dibutuhkan. Nenek, misalnya mau menghubungi Mas Lutfi ke mana mas? Oh nanti bisa via Sumber Alam juga bisa, via akun Instagramnya saya juga bisa. Namanya apa mas? Ahmad ACHMAD _LUTHFI _KHKIM. Nah itu bisa sharing. Ya saya sering buat ibaratnya membuat motivasi buat teman-teman yang dengan kebutuhan khusus, dengan keterbatasan, jangan minder intinya. Benar sekali. Berarti Jangan minder. bagaimanapun kondisi tubuh, bagaimanapun kondisi dirimu, tetap ya sudah ada dari Tuhan, Ada itu sudah ada, tupoksinya. ada apa ya, rezekinya masing-masing. Nah Jadi sudah diatur rezekinya. mungkin sekarang rasanya kayak kelihatannya nggak bisa apa-apa, cuma kan karena memang belum mencoba. belum mencoba dan pengalaman saya sebelum mencoba itu ibaratnya motivasi, kegagalan adalah motivasi dari betul. Kegagalan itu adalah ilmu yang paling berharga Wah, dalam iya, hidup mas. dulu pernah yang namanya belajar mobil, nah tak cerita di sekitar saya pernah nabrak juga pernah. Udah pernah. Udah pernah. Ketumbur bis juga udah pernah, tapi bukan. Oh bukan iya. Jadi posisi nyalip nggak nyandak. Jadi ibaratnya kita lebih berhati-hati dalam mengendarai, harus sesuai dengan SPO. Alhamdulillah saya juga sudah mempunyai SIM mas. Udah ada SIM ya mas? Sudah ada. SIM-nya kayak apa mas? Nah, jadi buat teman-teman jangan ibaratnya minder kalau nggak mempunyai SIM. Nah ini SIM-nya D mas, khusus. SIM D. Ya, SIM. Dan ini ya memang Khusus. memang ada ya. SIM khusus disabilitas itu ada. Jadi mungkin teman-teman disabilitas di luar sana mungkin belum tahu. Jadi di kepolisian juga sudah ada. sejak dulu. D sama D1 juga ada. D1 itu untuk apa mas? Nggak kurang paham, tapi kalau tapi ada khusus yang SIM surat izin mengendarai untuk orang disabilitas itu ada. Jadi bawa ya nggak cuma karena bisa-bisa toh, karena memang sudah ada Dia punya, legalitasnya. legalitasnya. Walaupun ya namanya apes di jalan tuh nggak tahu kan. Iya benar. Nggak ada di kalender. Semua orang bisa ngalami. Bisa ngalami. Bisa. Nah, yang penting kita sesuai dengan standar operasional kayak gitu. Bang. Waduh, ini Ya ibaratnya minim budget tapi bisa gayeng. bisa kayak bener-bener. Barbar banget. Berarti kalau teman-teman ini buat seperti ini yang di Mas Lutfi ini bisa hemat sampai
5 jutaan. Iya. Bisa hemat banyak banget kan? Iya. Nah, Bisa sebelum punya mobil juga udah pakai motor tapi udah 4. Ya kayak ATV Ya itu ATV, berarti. udah 4 ATV punya ATV, tapi kan cuma lingkup daerah Deket-deket deket aja. Kalau pakai dulu ya diantar, dulu sebelum punya. Nah ini Mas Lutfi terakhir dari saya. Dengan pencapaian Mas Lutfi yang sekarang ini, next apa yang ingin Mas Lutfi capai lagi? Sebenarnya pencapaian itu lebih ke jaringan sih Mas. Kita kayak saya siap untuk bisa bersharing, berbagi pengalaman, itu malah yang luar biasa, kita menambah relasi kayak gitu. Jadi, jangan semua kegiatan dinilai dengan nominal. Bener. Jadi next goalnya Mas Lutfi itu Bisa bermanfaat. menghimpun orang lebih banyak lagi, mengajak mereka untuk lebih bermanfaat lagi. Saya siap untuk mensupport teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus. Wah ini harus nih teman-teman lainnya kalau mau main ke tempatnya Mas Lutfi bisa. Nanti siap. hubungi aja ke Instagram itu, DM Siap ke mau Instagram. belajar setir juga bisa. Aduh. Belajar ya di multimedia juga siap pokoknya. Siap, Kita siap, berbagi siap. pengalaman. Oke, makasih nih ya Mas Lutfi. Salam barbar. Salam barbar. Nah, mau seberapa tinggal saya maju mundur ya. Ya, sesuaikan sendiri aja. Itu ganjel kok tengahnya, jadi saya ngangkat gitu. Ini segini udah masuk belum ini? Masuk dulu. Dirasa gesek ayo Mas. Coba. Pelan-pelan, santai aja. Ini udah syuting mekanismenya gitu ya? Sambil digas, kopling lepas pelan-pelan sambil digas, terus setelah jalan kopling lepas pelan-pelan tapi gas. Nah, lepas. Nah, seringnya saya, ya kadang kalau nggak saya Pak, ya teman-teman yang lain kalau pas bisa lagi om. Tambah kecepatan, gas tambahin, kita masuk gigi 3. Agak geser ke kanan. Oke, siap. Terus tambah kecepatan, gas tambah. Masuk gigi 4. Iya. Semua perlu butuh waktu, proses. Pedal kaki kopling lepas. Oke.
Iya. Yes. Gimana Mas Lutfi? Mantap. Mantap ya. Mantap. Jadi ini beberapa jam ya karena sudah bisa nyetir. Ya kan makanya kami mensyaratkan harus punya SIM A untuk belajar latihan mengemudi. Tapi saya timnya khusus. Gimana? SIM-nya khusus. Oh, SIM-nya khusus? Iya, khusus. Apa? SIM D. Oh, SIM D. Iya. Oh, bisa lihat, Mas? Di mobil. Oh, di mobil. Nanti ya. Nanti dikasih lihat ya, Oke, maksudnya boleh. ditutup identitasnya. Saya belum pernah lihat SIM D. Oke, teman-teman. Jadi ini bagus banget. Gimana kesannya Mas Lutfi? Pengalaman yang baru pertama. Pertama kali. Iya. Nyetirnya susah enggak? Ya karena sering kan persnelingnya beda Pak, apa? Ya. Setirannya beda. Betul. Nah ternyata lebih ekstrim dan menantang Pak. Tapi kalau udah biasa lama-lama pasti bisa. Ya kan, nah, cuma penyesuaiannya aja Pak. Betul. Tapi kalau feeling ya lebih panjang sih Pak. Betul. Karena kan kita biasanya belok kalau mobil kecil kepalanya masuk, badan pasti masuk ya. Iya. Kan? Kalau ini kan harus ngambil haluan kan tadi. Iya ambil haluan, tapi kan ya feelingnya itu. Betul. Sebelum mobil ya juga motornya ATV Pak. Off-road. Oh, pakai ATV ya? Iya. Hmm. Jadi dari situ. Wah, ini contoh apa ya? Semangat sehingga nggak cuma berpangku tangan ya Mas. Iya. Karyanya banyak banget Mas Lutfi, ya kan? Nanti Anda bisa lihat di YouTube dan IG-nya. Ini saya berterima kasih Mas bisa ngicipin kursus setir di sini. Iya, sangat luar biasa, mantap ini Pak. Moga-moga jadi inspirasi. Ya, siap. Mas Lutfi ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman mungkin teman-teman lain yang punya kesulitan yang sama, handicap yang sama Ya. Mas Lutfi, biar semangat Mas. Intinya dengan keterbatasan kita bisa melampaui apa yang kita inginkan. Itu guys. Ini kayak ini nih, bajunya ini. Disabilitas adalah anugerah dari Tuhan. Yes, itu bagus banget. Yang penting Anda tetap semangat gitu ya Mas. Iya, tetap semangat. Oke. Dan bisa bermanfaat untuk orang lain. betul. Iya. Menurut Mas Lutfi, semua orang bisa nggak nyetir bis? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Bisa di sini belajarnya. Anda kalau mau latihan nyetir bis harus di tempat yang tepat ya guys. Ya, Jangan tepat, sampai nyoba-nyoba di jalan karena ini barang walaupun sama seperti mobil tapi bobotnya beda, besarnya beda sehingga bahayanya sebenarnya beda. Maka harus di tempat yang aman disertai instruktur yang berpengalaman lah. Tadi instrukturnya gimana Mas Lutfi? Ya sangat baik, telaten nih. Telaten ya? Oke. Ya, Oke. ini bersama Pak Sugeng. Pak Sugeng. Kita sekali lagi terima kasih udah nyoba dan moga-moga ini jadi inspirasi kita semua ya Mas. Amin. Oke. Ya. Belajar. Salam barbar. Kita salamnya apa nih, Man? Salam barbar. Oke. 1, 2, 3. Salam barbar.